Salam Ibu. Kami dari kelompok 1 tingkat 1C akan membuat video dengan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Samuel Ruhilumi. Perkenalkan, nama saya Yansinata Satamuina. Perkenalkan, nama saya Rini Kurlatin. Perkenalkan, nama saya Rosmelia Roselda Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Yardin Mukanduta. Perkenalkan, nama saya Justina Bangka. Perkenalkan, nama saya Teresa Rambutan Matarlinda. Perkenalkan, nama saya Gista Terpaku. Perkenalkan, nama saya Rambu Felin Tamapu. Perkenalkan, nama saya Nelti Cornelia Nitbani. Demikian perkenalan nama-nama kami. Kami akan melanjutkan video dengan menjelaskan materi-materi tentang hak asasi manusia. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Di sini kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, macam-macam hak asasi manusia. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, penegakan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja sehingga bersifat universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjelaskan hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodratif yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, dan yang harus dilindungi, dihormati, dan tidak diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian HAM menurut para ahli, yang pertama, menurut Hartilar, hak asasi manusia ialah hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia. Tanpa adanya hak asasi manusia, tiap-tiap manusia tidak dapat hidup selayaknya manusia. Yang kedua, menurut Profesor Koindara Pranato, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dulu punyai pada tiap-tiap manusia tersebut berdasarkan kodratnya. Pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat Hak suci. manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada tiap-tiap manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM atau hak asasi manusia sifatnya fundamental atau biasa disebut yang mendasar bagi setiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Yang keempat, menurut Peter Herbert, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan juga harus dipunyai pada setiap insan untuk perkembangan dirinya tersebut. Contohnya, anak kecil yang baru lahir. Dari lahir dia sudah mempunyai hak untuk hidup, untuk meneruskan kehidupannya. Macam-macam hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, terdapat 5 hak asasi manusia yang melekat pada pribadi-pribadi manusia. Yang pertama, personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi.
Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi. Hak subsistensi adalah hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM merupakan suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu, suatu institusi, maupun negara sebagai hak dasar negara. Kasus pelanggaran HAM ini dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran yang bersifat berat, yang meliputi pembunuhan massal atau genosida. Pembunuhan massal atau genosida Pelanggaran HAM ringan yang meliputi yang pertama pemukulan, yang kedua penganiayaan, yang ketiga pencemaran nama baik, yang keempat menghalangi orang untuk menyampaikan pendapatnya, yang kelima menghilangkan nyawa orang lain. bicara tentang penegakan HAM. Adapun langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia itu yang pertama mengadakan langkah konkret dan sistematis dalam pengaturan hukum positif. Nah, yang kedua membuat peraturan perundang-undang tentang HAM. Yang ketiga peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Yang kelima memacu keberanian masyarakat untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. Yang keenam meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. Yang ketujuh membentuk pusat kajian dalam HAM. Dan yang kedelapan meningkatkan peran aktif dalam media massa. Demikian video yang kami dapat buat tentang materi tentang hak asasi manusia. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kami ucapkan